Selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore Pak Edi. Sore. Jumpa kembali. Salam jumpa kembali. Ini Pak Saikunasnya udah hadir belum ya? Hadir Pak, hadir Pak. Oh sudah hadir. Oke. Mau mulai sekarang atau masih mau nunggu lagi nih Pak? Dari saya bebas Pak. Oh bebas ya. Bebas. Oh kita mulai saja ya, nanti biar diskusinya agak panjang dan kita mulai dengan safety moment dulu ya. Siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian pada acara knowledge sharing BKTF. Sore hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Saikunas El Muttaqin, IPM. Anas saja Pak, panggilannya Pak. EVP Engineering ini PT Land Railway System. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita adakan safety moment. Sore hari ini akan disampaikan oleh Pak Heldiansyah. Sudah siap ya Pak Heldiansyah? Ya Pak, saya coba sharing screen dulu Pak. Oke baik, terima kasih. Silakan Pak Heldi. Baik, maaf Pak, Bapak Ibu-Ibu. Mohon izin. Apakah sudah terlihat screen Pak? Baru proses nih Pak. Proses. Ya, sudah kelihatan. Oke, terlihatan Pak. Baik. Ya, sudah kelihatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Saya Heldiansyah, Shell Secondit untuk LNG Canada Project di Yokohama office, based in domisili di Tokyo. Hari ini safety moment dari saya mengenai alcohol based hand sanitizer incident. Ini saya ambil dari saya lanjutkan ya. Sebentar. Bisa kelihatan yang halaman kedua Pak? Masih, ya ini masih halaman pertama nih Pak. Ya, oke. Ya, baik, ya terima kasih. Ini dari IOGP Pak, jadi dari Industrial Oil and Gas Producer Association begitu. Ini safety alert untuk ke Januari 2020. Jadi menarik sekali karena ini disebutkan bahwa ada karyawan. Nah, karyawan dia menggunakan, karena ini berkenaan dengan COVID-19 Pak ya, jadi di mana saja harus digunakan Pak, apalagi pada saat ini. Dia menggunakan alcohol based hand sanitizer berupa gel gitu ya. Kemudian ini sesuai dengan recommendation untuk personal hygiene requirement. Setelah menggunakan, kemudian dia belum kering betul begitu ya. Jadi orang ini dia langsung memegang surface dari metal dan seketika ada elektrik statik dan tangan dia terbakar. Dan ini menarik dan banyak juga dibahas di industri karena akibat dari ini korban tadi dia mengalami second degree dari burn, jadi kulitnya itu terbakar untuk second degree, cukup parah. Jadi, ini bisa dilihat dari gambar sini Pak ya. Ini cukup parah. Dan itu untuk kedua tangannya lagi terbakar. Dan dia berhasil untuk memadamkannya. Nah, learning dari insiden ini bahwa hand sanitizer terutama yang gel itu dia mengandung alkohol. Nah, biasanya itu mengandung etanol gitu ya. Nah, kita tahu bahwa etanol ini kalau dia menguap begitu dan cukup untuk level equivalent eksplosifnya itu katakanlah di atas 10% begitu, cukup untuk bisa terbakar.
apalagi kalau ada ignition shock seperti elektrostatik dan sebagainya, atau korek api misalkan ya, dan itu sangat berbahaya. Jadi lesson learned dari ini, kita menggunakan gel sebaiknya sampai kering betul, baru kita bisa memegang benda metal misalkan, supaya tidak ada vapor yang tersisa di permukaan kulit kita. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak yakin menggunakan alcohol based sanitizer ini aman buat kita, maka mencuci tangan jauh lebih baik dengan mencuci tangan dengan sabun. Itu kira-kira safety moment hari ini, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Heldiansyah, terima kasih, Pak. Kita lanjut dengan acara inti kita ya, tentang sistem manajemen aset SkyTrain Bandara Soekarno-Hatta. Kami persilakan Pak Saikunas El Mutakin untuk memberikan presentasinya. Sekali lagi terima kasih Pak Saikunas yang sudah bersedia menjadi narasumber pada acara sore hari ini. Silakan Pak. Siap, saya coba. Terima kasih Pak Edi atas kesempatannya dan BKTF atas waktunya mempercayakan saya untuk membawakan materi presentasi tentang APMS. Mungkin izin share screen ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Sudah tampil ya Pak? Ya, sudah cakep sekali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Izin saya mau menyapa dosen-dosen teknik fisika ITB dulu. Pak Edi, ada Pak Tanto tadi saya lihat juga, dosen saya di tahun 2005 sampai tahun 2009 di teknik fisika ITB. Jadi perkenalkan, saya hari ini mencoba mempresentasikan tentang apa sih communication based train control atau kita nyebutnya CBTC dan manajemen aset yang ada di KA Layang Bandara. Mungkin kalau di Singapura namanya SkyTrain ya. Kalau di kita pakai bahasa Indonesia namanya kayak KA Layang sebutannya. Jadi KA Layang yang pertama kali ada di Indonesia yaitu ada di Bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta. Kemudian next, ya nama saya lengkap saya Saikunas El Mutakin, biasa dipanggil Anas. Pendidikan saya Teknik Fisika ITB tahun 2005 sampai 2009, kemudian mengikuti program studi pendidikan profesi insinyur Subprodi Teknik Fisika 2019. Kemudian pekerjaan dari lulus tahun 2009 sampai 2012 langsung bergabung di PTLN, kemudian ada spin-off di unit bisnis transportasi tadi menjadi anak perusahaan yang sampai sekarang menjadi anak perusahaan bernama PTLN Railway System. Dan jabatan saya saat ini adalah VP Engineering untuk PTLN Railway System. Kemudian ini mungkin proyek portofolio awalnya Soekarno-Hatta terletak di Bandara Cengkareng. Nama proyeknya adalah pengadaan Automated People Mover atau disebut APMS. Ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ownernya adalah Angkasa Pura ya, sebagai pengelola bandara di Soekarno-Hatta. Kita mulai start project di 2016 hingga saat ini sebenarnya sudah beroperasi untuk yang mode dengan driver. Untuk yang driverless sedang proses. Alhamdulillah kemarin sudah keluar sertifikasi dari BPPT. Scope of work-nya dari project ini EPC, karena PT LRS ini adalah perusahaan EPC, kita melakukan procurement, engineering, commissioning, sampai project management, semua ada di PT Land Railway System. Kemudian kita juga bekerja sama membentuk konsorsium dengan Ujin yang akan mensuplai kereta apinya. Jadi kereta api yang bergerak di sana dengan menggunakan rubber tire ya, roda karet, tidak menggunakan rel seperti kereta api biasa, itu support by Ujin, Korea Selatan.
Ini mungkin kondisi saat ini, Pak. Saat peresmian kemarin, kurang lebih 2017 ya, posisinya kita hanya satu transit saja, muter-muter dari Terminal 1, Terminal 2, kemudian ke Terminal 3. Ini satu transit, ada 2 car, masih menggunakan masinis. Itu kurang lebih 2017. Operasionalnya setelah itu ada 2 transit, jam operasional jam 4 sampai jam 00.14, kemudian menggunakan masinis ya. Terakhir masih menggunakan masinis sebelum COVID terjadi. Headway masih tiap 13 menit sekali kereta datang. Kemudian karena masih menggunakan masinis, belum menggunakan driverless-nya juga belum bekerja, kita semua masih melakukan dengan manual, operasi, scheduling, pemberangkatan KA sama seperti kereta api biasa yang ada di PT KAI ya, milik KAI. Kemudian kereta api ini ketika sudah bisa bergerak walaupun secara fungsi belum 100% berjalan, dilakukan oleh ONM, Operator and Maintenance-nya oleh PT LN Rekaprisma Semesta. Ini adalah anak perusahaan dari PT LRS yang melakukan operation di sana. Jadi yang melakukan operasi di operating center, yang melakukan driver yang ada di kabin tiap kereta itulah teman-teman dari PT LN Rekaprisma Semesta, anak perusahaan LRS yang spesifik di bidang ONM, Operation and Maintenance. Nomor 7, ini sebenarnya poin paling krusial, teman-teman. Ketika sistem belum bekerja 100%, tapi kereta sudah dioperasikan dengan degraded mode-nya menggunakan driver, teman-teman engineering LRS hanya punya waktu dari jam 00.14 sampai jam 4 subuh untuk bisa set up sistem. Karena secara sampai saat ini sistem masih baru kemarin sistem sudah diresmikan keluar rekomendasi teknis dari BPPT, tapi sejak 2017 launching itu teman-teman engineering masih terus melakukan instalasi adjusting di tengah malam gitu, karena kalau pagi kereta api terus berjalan melayani penumpang. Itu mungkin salah satu tantangan yang kita hadapi kemarin ketika melakukan proyek ini. Kemudian ini kondisi saat ini, Pak, virus corona mulai mewabah, pandemi. Per 14 April 2020 KA Layang itu berhenti beroperasi, jadi tidak lagi melayani penumpang di Cengkareng. Dari AP2 sudah untuk menghindari penyebaran meminta untuk KA Layang berhenti operasi, tapi kondisi ini ternyata ada hikmahnya buat kami, Pak. Kita bebas melakukan pengetesan dari pagi sampai malam untuk melakukan driverless dengan BPT. Jadi tahapannya adalah sebelum kereta ini bisa dilakukan driverless, kita harus melakukan berbagai pengujian oleh BPPT untuk keluar rekomendasi teknisnya. Jadi 4 Juni 2020 kita mengawal BPPT untuk melakukan uji driverless di Cengkareng kurang lebih 2 hari. Kemudian dengan uji driverless ini posisinya kita melakukan looping. Nanti ada jalur seperti apa. Kita melakukan looping dengan 4 transit berjalan beriringan gitu ya. Sudah dengan mode driverless, kita akan lihat seperti apa efeknya, disaksikan oleh BPT yang mengakses, kemudian keluar laporan yang akan kita susun untuk BPT, audit teknologi kita nyebutnya. Terakhir adalah tanggal 22 Juli rekomendasi teknis dari BPT rilis. Jadi dengan bekal dari rekomendasi teknis ini yang akan kita gunakan untuk pengajuan ke DJKA. Walaupun ini bukan proyeknya DJKA, tapi segala bentuk transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang harus melalui fase ini, Pak. Walaupun ini ownernya adalah AP2, bukan dibiayai oleh DJKA. Jadi dengan bekal ini, di balik wabah ini, kita melakukan uji coba kurang lebih 3 minggu terus-menerus, sampai kemarin hari Sabtu kita masih melakukan testing, sudah keluar suratnya, tapi kereta sudah resmi berjalan dengan driverless, kemudian setelah itu kita masukin ke depo lagi, sambil menunggu surat dari pengujian dari Balai Pengujian DJKA, Direktorat Jenderal Kereta Api. Ini kurang lebih, Pak, gambaran tentang layout-nya. Kita punya Terminal 1, ada integrated building di sebelahnya. Integrated building ini yang menyambungkan antara kereta apinya KAI, Pak, yang kereta api dari BNI City menuju ke integrated building. Nanti akan berpindah moda dengan menggunakan Skytrain, tadi kereta KA Layang, kemudian berikutnya Terminal 2 Station, kemudian dari paling ujung adalah Terminal 3.
jaraknya mungkin nggak merata ya, antara paling jauh itu antara 2 dan 3 itu cukup paling jauh, 1,3 kiloan. Selebihnya mungkin jaraknya di sekitar setengah kiloan. Dengan berbagai bentuk kurva yang sangat belok ya. Jadi ada banyak sekali kurva di sini yang terjadi, sangat jadi tantangan juga buat kita dalam membuat setting point-nya si APMS itu sendiri. Kurang lebih seperti ini. Nantinya ke depannya mungkin integrated building ini yang akan menjadi pergantian moda di sampingnya, saat ini di sampingnya bangunan stasiun IB, kita nyebutnya integrated building, itu sedang dibangun bangunan untuk moda transportasi seperti Damri, nanti akan ke sana, travel juga akan terintegrasi di sana. Jadi semua pusat kendaraan umum yang akan dinaiki oleh calon penumpang menuju bandara akan terintegrasi di integrated building. Tapi saat ini dalam fase pembangunan, mungkin kemarin infonya 2022 akan ready untuk mengintegrasikan semua moda transportasi menuju ke stasiun IB, integrated building ini. Kemudian ini mungkin layoutnya, tampilannya Pak. Kalau dilihat seperti ini, ada vessel yang membina jalur. Tadi seperti saya bilang, ada 2 jalur, T1, di sini disebutkan ada terminal 1, ada vessel di sini yang berindikasikan miring ini vessel untuk berpindah jalur, ada TIB, integrated building, ada T2, dan paling jauh ada T3. Jadi kereta api bisa loop line bergerak searah counterclockwise dari T1 menuju T2, menuju TIB, T2, kemudian menuju T3 seperti jalur yang kuning. Jalur yang kuning adalah jalur kereta api seperti ini bentuknya. Dari kuning T3 dia akan balik lagi menuju jalur atas menuju T1. Begitu seterusnya. Ini yang kita uji coba driverless kurang lebih 3 minggu sampai keluar kemarin surat rekomendasi teknis dari BPT. Nah, selain tadi kita nyebutnya mainline. Kalau ini adalah deponya. Deponya ini tiap malam jam 00.14 kereta api akan balik ke kandangnya masing-masing. Di sini ada 6 jalur Pak untuk stabling, yang L12, L32, L72, L34, L54, dan L74. Ini adalah tempat kereta api 6 transit yang saat ini sudah dimiliki oleh AP2. Ketika malam dan ketika waktunya overhaul, mereka akan dilakukan di sini aktivitasnya. Jadi ketika malam semua nggak ada kereta yang diparkir di main line, semua masuk ke deponya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada kalau di pojok kanan atas di sini ada TZB ya, transition zona untuk kereta api dari yang tadinya menggunakan CBTC menggunakan manual driver. Jadi kereta api itu di sini untuk di wilayah depo kita tidak menggunakan CBTC lagi. Semua menggunakan, kita menyebutnya langsiran. Kalau kereta api biasa di jalur biasa kereta api itu langsir dengan juru langsir ya. Hal yang sama pun kita lakukan di sini. Kereta api hanya akan bergerak sampai di jalur di sini. Nanti dari sini akan dipandu menuju ke jalurnya atau standingnya masing-masing yang sudah diarahkan. Itu untuk depo. Nah, masuk ke inti desain communication based train control sendiri, CBTC semua terstandar di IEEE, standar di 1474 dari subset 1 sampai subset 4. Masing-masing subset ini punya ininya sendiri, fokusnya sendiri dari mulai performance sama requirement, kemudian ada user interface, ada sistem design dan functional allocation-nya, dan terakhir adalah untuk testingnya, subset keempatnya sendiri. Kurang lebih seperti ini untuk yang standar yang dijadikan referensi teman-teman ketika mendesain. Nah, dari dari keempat standar ini, mungkin karakteristik CBTC itu pertama dia harus punya sensor yang sangat powerful ya dalam pendeteksian kereta api. Kenapa seperti itu? Karena memang CBTC ini menggunakan sudah driverless dan kereta api harus menghitung jarak yang aman diri dia sendiri supaya mempunyai jarak yang aman dengan kereta di depannya. Makanya diperlukan sekali location determination yang sangat powerful. Dan dia dapat menggunakan sensor seperti yang kereta api KAI gunakan, ada penggandar, ada track circuit yang seperti KAI lakukan. Tapi di sini dia punya penghitung sensor yang akan mengikuti pergerakan kereta itu sendiri. Jadi tidak melekat di satu tempat sensornya, tapi dia mengikuti kereta ada di mana, harus presisi si sensor kereta itu sendiri. Kemudian dia punya komunikasi yang kuat
kereta api akan selalu berkomunikasi dengan kontinu dengan Wi-Fi 2,4 GHz menuju ke control room. Jadi di sana sekali saja putus lebih dari 1 detik, kita akan langsung melakukan emergency ketika suatu kereta tidak bisa mendeteksi atau tidak deteksi ya diri dia sendiri ke control room. Yang terakhir adalah syarat dari yang karakteristik yang terakhir adalah semua perlengkapan baik itu yang di wayside, baik itu yang di onboard di dalam kereta harus mempunyai akan melakukan vital function untuk mengolah data sehingga dapat dihasilkan pergerakan kereta api yang aman. Itu mungkin karakteristik dari CBTC. Nah, ini mungkin perbedaan kalau yang belum tahu antara apa sih bedanya kereta api yang biasa yang suka di jalur utara, jalur selatan, KRL, atau di Sumatera, atau sekarang yang lagi dibangun di Sulawesi. Kalau yang kereta api yang sedang dibangun itu, yang sudah dinikmati mungkin ya, itu adalah masih level 0, dan itu kita sebutnya route control. Route control ini artinya sistem kontrol kereta api itu hanya tidak pernah terkoneksi dengan kabin. Jadi sistem kontrol kita nyebutnya interlocking ya. Kontrol interlocking ini hanya memastikan bahwa kereta api itu akan aman bergerak dari satu titik asal menuju titik akhir. Tapi tidak pernah terkoneksi dengan driver atau kita nyebutnya onboard. Ketika terjadi human error, masinisnya ngantuk, masinisnya lalai terhadap aspek sinyal yang ditujukan merah, kuning, hijau, hal yang sudah kita amankan di sisi signaling ketika human error terjadi, maka faktor safe itu tidak akan tercapai karena belum ada kaitan antara interlocking dengan onboard di masinis. Contohnya tadi jarak jauh di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, kemudian komuter lain di Jabodetabek. Nah, yang membedakan apa dengan train control? Kalau train control ini, apa yang sudah diproses di interlocking akan nyambung dengan yang ada di onboard. Kita nyebutnya onboard. Level 1 biasanya masih ada orang yang akan melakukan throttle gas, hanya aspek sinyal atau aspek peralatan akan terdeteksi di kabin masinis. Jadi masih ada hubungannya dengan perangkat. Mungkin ada gambar tersebut di ini, ada yang warna kuning, kita nyebutnya Eurobalis ya Pak ya. Itu menjadi perantara antara controller interlocking dengan kabin yang ada di masinis. Jadi displaynya akan muncul di kabin masinis. Sedangkan level 2 sudah tidak perlu lagi perantara karena semua sudah komunikasi sudah menggunakan komunikasi yang kontinu, tidak menggunakan device sensor lagi, tapi menggunakan antena dan pemancar. Kalau yang di CBTC kita ini menggunakan Wi-Fi. Contohnya apa yang sudah train control? LRT Palembang. Itu dengan ETCS level 1 European Train Control System. Di level 1 yang ada dari mulai bandara Palembang hingga ke Jakarta. Kemudian LRT Jakpro pun sama, saya kurang tahu standarnya apa, tapi dia sudah terkoneksi antara kontrol dengan kabin. Itu menggunakan level 1. MRT Jakarta yang sudah sebenarnya driverless ya, tapi dia masih ada attendee yang untuk melakukan start mulai untuk berangkat itu masih tekan tombol, kemudian untuk nutup pintu dan buka pintu ke kereta api dan PSD ya, passenger screen door, itu juga dilakukan oleh driver. Jadi makanya dia masih level 2. Sedangkan APMS sendiri kita sudah level 3, artinya level 3 itu masinis atau attendee tidak perlu ngapa-ngapain lagi, cukup standby saja. Di dalam kabin tidak ngapa-ngapain, tidak tekan tombol, semua sudah otomatis. Bahkan kita sudah rilis level 4. Level 4 ini tidak perlu lagi ada attendee di dalam kabin kereta api. Sedangkan LRT Jabodebek yang saat ini sedang dibangun di sepanjang tol oleh Adikarya dan oleh KAI itu rencananya CBTC, tapi saya kurang kopi. Level GOA-nya level berapa? GOA adalah Grade of Automation. Jadi saat ini mungkin bisa dibilang APMS Bandara Soekarno-Hatta yang memiliki GOA level paling tinggi di Indonesia. Kemudian seperti ini mungkin gambarannya Pak, konfigurasi ada, kita nyebutnya di sini ada CBI itu interlocking-nya sendiri yang melakukan proteksi terhadap kereta api berjalan. Ada ATS ini adalah yang bakal interface dengan operator kalau ada untuk melihat kereta api seperti apa perjalanan kereta apinya. Ada wayside, ada zone controller yang punya fungsi ATP, automatic train protection, dan juga punya ATO, automatic train operation. Di sini zone controller. Dan nanti yang peralatan equipment yang ada di kita nyebutnya electronic room (IR),
itu akan terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi ke tiap terminal yang ada di T1, di TIB, di T2, di T2, dan di T3. Semuanya punya akses terhadap remote I/O-nya untuk mendrive beberapa aktuator yang ada di lapangan, seperti point mesin, mendrive point mesin di sini, kemudian mendrive PSD nantinya ketika sudah berada di terminal. Kemudian dia akan juga berkoneksi dengan Wi-Fi ke tiap-tiap kereta api yang ada. Jadi tiap-tiap kereta api punya 2 antena di ujung depan dan ujung belakang, gunanya untuk menangkap sinyal yang diberikan oleh zone controller. Ini gambarannya kalau ATS kurang lebih seperti ini, Pak. Ada tampilan display semuanya. Dulu ketika mode-mode awal menjalankan APMS masih menggunakan route control tadi ya, belum sampai ke tank control. Jadi pemberangkatan kereta api ketika masih driverless masih dilakukan oleh operator di ATS ini, Pak. Kemudian ada switch yang nyambung, ada CBI ini Pak kuning ini dari kita support dari produknya MEN ya. Kemudian sama juga zone controller yang menggunakan yang ada di sama-sama ada di satu ruangan ya dengan CBI dengan ZC satu ruangan. Kemudian semuanya akan terkoneksi ke remote I/O masing-masing yang ada di tiap-tiap terminal dan di tiap-tiap equipment di lapangan, dan akan terkoneksi dengan Wi-Fi untuk bisa berkomunikasi dengan VOBC. Di sini ada tulisan onboard kayak onboard ATP, ATO di tiap ini ada komputer masing-masing di ujung belakang dan ujung depan dilengkapi dengan kita nyebutnya VOBC ya. Di sini ada VOBC Vital Onboard Computer. Vital Onboard Computer. Jadi komputer yang adanya gunanya untuk berkomunikasi dengan sistem yang ada di electronic room dan akan menampilkan lewat DMI, Driver Machine Interface. Ini seperti dashboardnya ini ya, masinis untuk menunjukkan berapa speed yang sedang aktif, seperti itu. Kemudian ini tampilannya Pak, sensor yang ada, ini ada DMI tadi Pak, yang sebagai interface ke masinis untuk mengetahui posisi, mengetahui speed. Ada tag reader. Tag reader ini akan ngebaca tag, balis tag yang akan di sini ada geographical informasi terhadap jalur treknya itu sendiri, ada di kilometer berapa, ada di lengkungnya berapa, ada di misalkan ada elevated, dia akan ditaruh di sini informasi dan akan dibaca oleh kereta api lewat readernya sendiri. Ada proximity pad, ada sama proximity sensor. Ini bisa kita pakai untuk agar presisi ketika kereta api berhenti di platform untuk membuka ketika kereta api sudah berhenti, presisi di platform dia akan membuka dengan sempurna. Ada proximity sensornya. Ini tadi yang ada VOBC Pak, Vital Onboard Computer, yang akan ada fungsi ATP dan ATO-nya, Automatic Current Protection, dan ATO, Automatic Current Operation. Ada juga connector untuk mengetahui mengkalkulasi berapa jalan yang sudah tempuh. Nanti kita akan convert menjadi kilometer. Jadi ada kita punya 2 sensor ya, dari tachometer dan dari tag reader untuk mengetahui lokasi detail spesifik dari kereta itu sendiri. Karena sangat dibutuhkan dalam CBTC ini, lokasi determinasi lokasi sangat menjadi hal yang paling krusial. Dan terakhir adalah antena mungkin. Antena yang paling atas ini untuk sarana dia berkomunikasi dengan electronic room, dengan ZC dan dengan CBI. Ini konfigurasinya Pak. Jadi tadi nggak beda jauh dengan yang tadi saya gambarkan. Paling adalah ATS, Automatic Run Supervision. Biasanya ini hanya untuk scheduling untuk operator kapan kereta api. Jadi kita menyebut tabel, kereta apinya harus berangkat jam 8 dari stasiun ini, balik lagi jam 8:10 sudah di stasiun ini. Semua ada grafiknya lewat vertikal. Kemudian ada lagi berikutnya adalah train protection Pak. Ini yang menjadi core paling inti dari sebuah interlocking, memastikan bahwa kereta api itu nggak akan katakan. Rute yang sudah disiapkan akan dijamin kereta api tidak akan pernah baik itu tabrak depan, tabrak belakang, tabrak samping, ini yang akan memproteksinya Pak. Fungsi ini ada di CBI, ada juga di VOBC di dalam komputer yang ada di onboard. Kemudian saya berkomunikasi dengan antara onboard dengan electronic room. Yang adalah train protection dan train operation. Nah, train operation ini yang fungsi yang akan menggantikan peran si masinis. Berapa lama dia ngegas, maksimal berapa dia harus ngegas, kapan dia harus ngerem, dia harus menjaga speed profile yang ada ditentukan oleh ATP, dia yang akan berkorelasi dengan
dengan sistem tadi. Nah, ini fungsinya trend protection, ada mendeteksi kereta api, lokasinya di mana, determinasinya, trend separation, jadi kereta api ada di depannya, ada jarak aman berapa kereta api itu bisa mendekat kereta api di depannya. Jadi yang menjaga jarak itu ada di sini. Ada interlocking route, jadi supaya kereta api nggak saling tabrakan, berkoalisi ketika tabrakan dari samping atau dari depan atau dari belakang, ketika ada berbagai kereta api yang sedang berdekatan, atau ada overspeed ketika tiba-tiba entah sistemnya error atau ketika masih ada masinis, masinisnya ngegas lupa, dia akan menjaga bahwa nggak boleh melebihi overspeed. Ketika masinisnya alpha, langsung akan melakukan emergency brake. Dan lagi adalah track and train surveillance. Jadi ketika ada sesuatu terjadi, misalkan ada kebakaran di dalam kereta api, maka dia yang bertugas shutdown atau melakukan pengereman si kereta api. Mungkin ada juga track ya, ketika misalkan ada gempa bumi, biasanya kalau untuk yang makin level, biasanya makin advance, dia bisa deteksi kereta api seperti yang ada di Shinkansen di Jepang itu, semua kereta akan berhenti ketika ada kereta api, ada gempa, itu semua dilakukan oleh di level fungsi trend protection. Kemudian trend operation, ini yang akan menggantikan peran masinis sebenarnya. Dia akan mengkontrol pergerakan kereta api supaya lebih smooth, karena data-datanya sudah ada dari trend protection, fungsi trend protection sudah dikirim ke trend operation. Kemudian fungsinya untuk melakukan speed ya, supaya lebih smooth, supaya nggak akan melebihi dari yang speed profile yang sudah ditentukan. Kapan dia harus berhenti juga, yang melakukan pengereman juga fungsi ini. ATO, trend starting juga, kapan dia depart, dia juga akan melakukan start di titik ini, di fungsi ini. Door control juga tadi, door control, dia yang akan melakukan penutupan itu ya. Ini akan menentukan faktor GOA level ya. Kalau masih GOA level 2, dia akan melakukan trend ini nggak akan mengakomodir fitur door control ini. Kapan dia buka, kapan dia tutup, itu belum diakomodir di level GOA 2 secara otomatis. Terkait supervision, ini untuk yang paling operator sebenarnya, dia memasukkan input scheduling, memasukkan route assignment, kata itu mau diarahkan dari mana-mana sih keberangkatannya, dari stasiun T1 ke T2 dulu, dia balik lagi misalkan ke T1 dulu, itu semua levelnya dalam supervision. Sistem hanya akan membaca tabel grafik, nanti biarkan semuanya terjadi. Membaca grafik, atau kalau di KAI nyebutnya KPK, jalanan kereta api. Seperti itu. Ini ada trend dispatching, memberangkat kereta api, ada yang performance modification, misalkan tiba-tiba kereta api itu telat, untuk mengadjustnya supaya telatnya ini bisa normal, seperti apa. Yang terakhir adalah alarm dan pangan. Ini tampilan operating center kita, Pak. Control center kita, yang pojok di atas itu tampilan SCADA power untuk mengaktifkan, kita pakai third rail ya, nggak pakai katenari yang ada di KRL yang ada di atas, kita melakukan listrik aliran bawah, bukan listrik aliran atas, kita nyebutnya. Seperti itu, third rail kita nyebutnya. Jadi ini adalah yang pojok kiri adalah tampilan untuk visual si power SCADA. Untuk yang pojok kiri bawah ada tampilan depo, tapi ketika sudah selesai digunakan akan balik ke depo. Untuk yang pojok kanan bawah itu adalah kita nyebutnya mainline dari jalur kereta api untuk dari T1, T2 dan ke T3 yang adalah tampilan dari si CCTV, karena untuk cek GOA level 4 karena sudah tidak ada atensi di sana, diwajibkan untuk mengcover semua CCTV termonitor oleh sistem. Jadi itu penggantinya atensi tadi di level 4 adalah gimana caranya covernya semua sistem itu harus. Halo. Terputus ini. Sinyalnya jelek ya Pak. Suaranya juga bengong, putus. Suaranya kurang bagus. Dari Pak Tanto bagus tuh suaranya. Suara jelas.
Kelihatannya jaringan yang di LAN nih Pak Edi. Saya tadi pagi rapat di ITB itu juga suaranya kurang bagus tadi pagi, Pak. Oh iya, Ya. ini suara Pak Edi jelas sekali. Bagus. Oh iya ya. Kita hanya bisa emergency stop. Jaringan terganggu. ID-nya, Pak. Kayaknya sedang ada. Oke, sudah normal ya, Pak? Iya, sudah sementara ini. Mudah-mudahan lancar, Pak. Ya, siap. Ini lagi di open sama tim IT di LAN, Pak. Maaf, Pak. Gitu. Next ya, Pak ya. Saya lanjutkan lagi, Pak ya. Oh ya, ya silakan, Pak. Oke, saat ini kurang lebih produknya dari MEN, CBI, seperti itu. Kemudian ada lagi Vital Onboard Computer, POBC. Ini yang kita taruh di kabin di kereta api di tengah-tengah antara sambungan, Pak. Sambungan di antara kereta api kita naruh dua device di dalam kabinnya, di dalam ada rak. Kita naruh hal seperti ini. Slide-nya belum terdisplay, Pak. Oke, sudah. Slide tampil ya, Pak ya? Belum di-share ini, Pak. Oh, belum di-share, Pak. Maaf, Pak. Sorry, Pak. Saya reshare lagi. Maaf. Iya, iya. Sorry, Pak. Oke, Pak. Sudah tampil ya, Pak? Screen Ya. share-nya, Pak? Sudah. Oke. Oke, ini sorry. Oke, tadi tampilan terakhir ya, Pak. Ini ada operating control center, ini ada CBI, ini ada lagi Vital Onboard Computer yang ada di kabin. Kurang lebih seperti itu. Ini mungkin saya tampilkan video ya, Pak ya. Ya, Status silakan, gimana Pak. kereta api berjalan sendirinya, Pak. Oh ya. Ini kurang lebih saya ambil 2 minggu lalu sebelum BPPT masuk dan melakukan, setelah BPPT masuk ya, sebelum rilis. Segera tiba di terminal 2. Selamat datang di terminal 2. Now we are approaching terminal 2. Welcome to terminal 2. Oke, itu tadi kurang lebih gambaran gimana driverless bekerja, Pak. Akan mendekati, speed-nya akan menurun, dan dia akan melakukan pembukaan pintu ketika kereta api sudah berada dengan sesuai di atas proximity sensornya tadi, Pak. Kurang lebih seperti itu si kereta apinya. Yang manajemen aset saat ini memang jujur fitur manajemen aset yang sudah dimiliki oleh suatu operator biasanya datang dari vendor yang memang memiliki alat, Pak. Ya, mungkin kalau di sini Big Five, vendor Bombardier, Thales, dan sebagainya, ketika mereka punya alat yang dari level sensor hingga level komputer, mereka sudah bisa mengintegrasikan peralatan mereka itu dengan sendirinya dengan basis protokol mereka sendiri. Jadi ketika posisinya kita sebagai integrator di sini, sebagai tim engineering, biasanya akses data itu tidak bisa di-open oleh si vendor sensor itu tadi. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah pertama, untuk manajemen aset, kita menggunakan memanipulasi status yang tadi nggak terlalu di-open, jadi status yang layer berikutnya, tidak layer paling dalam. Memiliki status dari vendor tadi, saya bisa muncul karakteristik device itu sendiri seperti apa. Ya,
Berikutnya ini data logger dari mainline, Pak ya. Dari data logger ini kita bisa posisinya kalau kuning itu transit keempat dan transit ketiga sedang beroperasi, sedangkan yang kuning adalah arah pergerakan kereta apinya. Semua termonitor, yang panel-panel paling atas adalah panel-panel indikasi, Pak. Sudah normal atau belum? Yang maaf, yang bawah ya, yang bawah sedangkan. Jadi kita statusnya men-tapping data pengolahan SCADA milik kita sendiri. Bisa logging traffic-nya, Pak, dari kita, dari yang ada di SCADA ini, bisa operator activity logging ketika operator ini melakukan penekanan tombol, kemudian equipment juga ter-record ketika ada fail, ada alarm, kemudian ada log management, bisa di-save, download dan delete, bisa diputar di tempat lain ketika asalkan punya HMI yang sama tipenya dan real. Kemudian playback bisa juga di playback ya Pak, dari putar ulang. Ketika kita pengen melihat kejadian berdasarkan sequence by sequence, bukan hanya teks yang muncul, tapi kita bisa putar ulang. Nanti saya coba munculkan contohnya. Kemudian ada lagi data logger sama, data logger ini yang depo ya, bisa logging, ini merekam aktivitas yang ada di depo Pak, sama statusnya semua ke record. Kemudian ini untuk yang si tampilan DMA-nya, Driver Machine Interface, pojok kiri atas, EB artinya emergency brake, ketika dia sedang emergency brake dia akan muncul, pojok kiri bawah itu yang tengah-tengah yang ada logo itu sedang idle berarti langsung, ada yang mainline berarti kereta sedang ada di daerah mainline, itu ada breaking lock ya, breaking lock juga sudah muncul di sana berupa teks kalau nanti bisa di record. Kemudian ada ini train 1 berarti miliknya transetnya 1, ATO berarti sedang aktif, ATO yang depan, dan ada 2 ATO ya yang ada di tiap-tiap kereta api karena kita punya 2 set, dan ini lagi GOA level 0. Biasanya lagi uji coba, kita lagi GOA level 0. Ini tampilannya. Kalau misalkan dia level 3 tadi seperti yang muncul di sebelumnya di video itu sedang driverless, yang muncul adalah GOA level 3 atau garis miring 4. Kemudian yang close itu artinya mengindikasikan tentang PSD yang sedang menutup, MC2 itu artinya arah master control atau tadi VOBC yang sedang aktif. Yang berarti yang di pojok kanan yang sedang aktif, bukan di gerbong sebelahnya. Ini bisa melihat ATO status display seperti yang ada muncul. Ada operating state display, ada komunikasi juga muncul ya, ada information and setting, check alarm sama log management bisa di save, download dan delete juga, bisa diambil datanya. Nah ini kemudian kalau untuk yang bisa bergeraknya ini data logger depo, ini adalah data logger untuk di ZC Pak, ZC live monitoring. Bisa kelihatan dari transit 1, transit 2, dan transit 3 sampai transit 6. Kita bisa memonitor secara live indikasi dari perlengkapan kita dan ke log. Di sini ada lognya berupa ini ya, berupa teks kurang lebih. Kalau misalkan di realnya seperti ini Pak. Nah ini mungkin ada tampilan displaynya si ZC atau zone controller ketika sedang bekerja. Ini kita menguji-ujikan langsung 5 transit berjalan beriringan Pak. Ini animasinya seperti ini. Jadi yang mengadakan 4, 3, 1, 6, dan 2 itu artinya transetnya Pak. Yang ada garis miring itu ada whistle Pak, yang buat berpindah posisi. Sekarang dari transit 1 lagi pindah ke jalur atas. T3 sedang menuju ke transit 3 sedang menuju ke T3. Dia akan menunggu di sini sampai kereta pertama T1 pergi dari platform. Seperti ini kurang lebih. Nanti T3 akan menuju, transit 3 akan menuju ke terminal 3 pindah.
Ini data logger, nah seperti ini. Ini beriringan tapi sudah driver diri mereka sendiri untuk dengan trendset yang lainnya gitu. Semua datanya ke-record di sini di teksnya muncul, baik itu yang sifatnya global ada di kotak trendset 1, trendset 2, trendset 3 yang biru-biru ini, sedangkan yang abu-abu trendset 5 tidak diaktifkan menjadi backup di depo. Begitu juga dengan PSD. PSD yang biru artinya lagi kebuka. Dan status CBI dan ATS juga sudah muncul di mana? Di indikasi data loggernya. Seperti itu kurang lebih Pak untuk animasi playback. Bisa di level playback bisa dilakukan di zone controller dan bisa dilakukan juga di level data logger mainline dan data logger depo. Oke. Nah, kalau untuk tadi terkait sistem ya Pak yang real time, kita bisa melogging, bisa men-save, bisa playback lagi semua tampilan tampilan yang ada di SCADA kita, merecord. Kemudian kita juga ada proses manajemen asetnya oleh operator sendiri. Berarti dalam ini tim dari Land Rekap Prima Semesta. Bisa dilihat sini dashboard yang bisa ditunjukkan adalah kita punya berbagai device yang ada di tiap site. Misalkan di Terminal 1, di Terminal 2, TIB dan sebagainya. Kita bisa memonitor device itu dan membuat ID dari masing-masing device. Kemudian kita akan record manual. Kita masih manual jujur Pak. Di sini kita akan melakukan manual dengan e-form. Nanti saya seperti apa tunjukkan e-formnya Pak. Tapi di sini ada berbagai jenis equipment, ada signal lamp, lampu sinyal yang ada di depo buat sinyal langsir ya. Ada point mesin buat menggerakkan jalur kereta api. Ada axle counter, kita gunakan axle counter untuk di wilayah depo. Ada indikator wesel ya, lurus atau belok kita munculkan. Ada tag ATO dan tag ATP, semua kita munculkan di dashboard ini. Dan bisa ada di depo, ada di Terminal 3 dan ada di TIB. Kemudian ini untuk yang dashboard asetnya sendiri juga sama di tiap-tiap daerah. Kalau diklik langsung Pak bisa muncul di tiap-tiap location equipment apa yang ada di sana dan jumlahnya. Nah ini untuk master lokasinya, lokasi kilometernya. Biasanya kalau di jalur kereta api, biasanya kita langsung menuju kilometer. Tapi kalau di sini kita pakai latitude ya, sama longitude untuk yang geographical positionnya. Ini master aset sama kita punya bisa melihat data perubahan peralatan detail seperti apa, jenis peralatannya, ID peralatannya dan garansi misalkan dari pembelian ya, kita bisa input di sini. Kemudian e-form ya, point mesin ini makanya tadi saya bilang point mesinnya masih sifatnya manual Pak, e-formnya Pak. Jadi tiap petugas ini dibekali dengan handheld buat memasukkan data di tiap equipment yang ada di lapangan. Kemudian nanti data itu akan koneksi langsung ke server untuk mengupdate data yang ada di servernya si manajemen aset kita. Ini semuanya bisa diisi oleh orang-orang yang maintenance ya dari Land Rekap Prima Semesta. Seperti ini mungkin inputannya Pak. Ada di parameter yang kita masukkan masih manual Pak, jujur masih manual semua parameter itu. Kemudian yang terakhir adalah ini contoh manajemen aset yang teman-teman Land Rekap Prima Semesta sudah jalankan di MRT Jakarta. Kita MRT Jakarta mempercayakan kepada Land Rekap Prima Semesta untuk melakukan maintenance di PSD-nya, Pak. PSD di seluruh stasiun MRT Jakarta, baik itu scheduling, kemudian activity, kemudian action planning-nya seperti apa, semua ke-cover masih oleh sistem. Masih manual, memang kita perlu inputan manual di sana, perlu entry manual. Dari prediktifnya pun masih kita berdasarkan prediktif dari monthly, kemudian weekly, kita lakukan hal seperti itu. Jadi ini yang merah-merah biasanya ke-pending gara-gara jadwal yang harusnya lakukan di tengah malam ke-pending karena ada suatu pengujian atau pengetesan atau sebagainya. Jadi biasanya ada gap di weekly, tadi biasanya ke-cover, jadi di level monthly-nya sudah 100%. Kurang lebih seperti itu, Pak, sistem manajemen aset yang ada kita lakukan di FMS, sampel case-nya yang dilakukan oleh teman-teman Rekap Prima, kemudian sampel case juga di MRT Jakarta yang sudah menjadi bahan evaluasi oleh
operator MRT Jakarta dalam mengevaluasi peralatan mereka, khususnya di PSD. Memang saya jujur, tadi seperti saya bilang bahwa hanya vendor-vendor besar yang punya akses masuk ke level equipment lebih dalam, sampai ke level healthiness dari suatu sistem. Jadi dia bisa real time melakukan dan men-tapping data tersebut lebih baik karena mereka yang membuat vendornya. Tapi untuk integrator kebanyakan kita mainnya di level layer paling atas, di level layer paling dalam. Jadi mereka menawarkan ke kita untuk bisa menggunakan kalau mereka menggunakan perlengkapan mereka menawarkan solusi dari mereka untuk bisa memonitor healthiness atau manajemen aset dari produk-produk mereka sendiri. Tapi memang harga tidak murah karena development-nya juga sudah cukup lama. Tapi tadi saya bilang biasanya hanya dilakukan oleh vendor-vendor yang mempunyai produk mereka sendiri, dan kebiasaannya ketika ada lintas vendor itu tidak akan bisa masuk untuk bisa men-tapping vendor lain. Ketika misalkan Siemens punya sistem sendiri, ada lintas equipment yang beda merek, biasanya sulit untuk diakomodir untuk bisa mengambil healthiness, kemudian dimonitor secara real time status dari aset tersebut seperti apa. Jadi ya seperti itulah yang terjadi di dunia railway, Pak. hanya bisa yang bisa kita lakukan oleh PTLN dan LRS, lalu di line mereka prima kita hanya bisa men-tapping dari data manual level atas. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bapak-Bapak. Mohon doanya supaya APMS ini bisa berjalan dengan baik setelah masa pandemi ini berakhir, dan mungkin nanti Bapak-Bapak bisa merasakan langsung gimana buah karya teman-teman full engineering lokal yang ada di LRS bisa melakukan produk GOA level 3 dan level 4-nya menyaingi produk-produk yang ada di negara tetangga, misalkan Singapura yang mungkin sudah terbiasa kita naiki gitu ya. Seperti itu mungkin Bapak, Ibu-Ibu, Pak Edi khususnya presentasi dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak, presentasinya yang bagus, hanya tadi suaranya kadang-kadang terputus-putus. Ya, maaf Pak. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang dari chat ya, saya baca aja nih. Tanya Pak, apakah manajemen aset Skytrain nanti juga dilakukan audit? Bagaimana mekanismenya serta SOP apa yang diberlakukan? Terima kasih. Ya, posisinya saat ini kita memang masih melakukan manajemen ini masih dilakukan develop ya Pak ya, karena manajemen aset ini hanya dilakukan di kereta-kereta yang punya urban, LRT atau MRT atau APMS dalam hal ini. Untuk kereta api biasa, kereta api yang di KAI itu masih manual seperti yang kita lakukan saat ini Pak. Jadi perlu effort banyak untuk bisa mendevelop. Mungkin paling gampang memang kita membeli tadi seperti dari vendor-vendor besar. Tapi masalahnya vendor-vendor besar ini kita nggak beli semuanya barang-barang dari mereka. Kita integrasikan barang-barang tadi dengan merek lain. Jadi tetap ada kesulitan ketika buat integrasi. Dan masalah ada audit pasti akan diaudit Pak. Karena data dari kita itu biasanya karena masih manual perlu audit untuk menjadikan jaminan apakah sudah layak atau tidak. Karena semua fasilitas yang ada di fast op kita nyebutnya, fast op yang akan melayani penumpang harus diaudit untuk bisa layak jalan dan diberikan sertifikat layak jalan oleh JKA. Kurang lebih seperti itu. Tapi saat ini mungkin sedang balapan antara sertifikasi teknis si kereta api itu dengan sertifikasi nantinya si manajemen asetnya itu sendiri. Seperti itu kurang lebih Pak Edi. Oh ya, berikutnya dari Pak Nobrian ini. Untuk train yang driverless dari sisi aspek safety control, apakah ada semacam sertifikat safety seperti SEAL certificate dari lembaga internasional? Ya, sebenarnya posisinya saat ini teman-teman yang sudah dilakukan adalah menggunakan barang-barang yang sudah certified, seperti komputernya sudah certified silver Pak. Untuk engineering-nya sendiri, jadi hanya untuk barangnya saja. Untuk yang case generic produknya sudah certified silver. Tapi untuk engineering-nya sendiri, teman-teman memastikan bahwa produk yang nantinya digunakan sudah pernah, seperti kita menggunakan sistem compilernya yang sudah certified dari QNX Pak,
yang sudah sifat. Jadi jujur masih yang baru kita gunakan adalah generic produknya sudah dipastikan certified. Tapi untuk engineering spesifiknya kita sedang proses juga, Pak. Yang di APMS ini tim sedang paralel menggunakan mencertified spesifik application-nya, Pak, untuk disilforkan lewat lembaga internasional. Tapi kalau untuk generiknya sudah seperti itu. Berikutnya dari Pak Dimas Satria ya. Untuk resetting dan kalibrasi sensor-sensor motion dan proteksi train yang dijelaskan tersebut, apa sudah bisa dilakukan sendiri oleh teknisi kita? Rutin cek periodiknya per bulan, 6 bulan, atau tahunan? Ya, untuk periodic checkingnya kita ada maintenance, itu biasanya di malam hari, Pak. Ada yang monthly, ada yang weekly. Beberapa tools kita harus impor ketika tools penyangkut kereta, mau nggak mau harus beli langsung dari Wujin, dari Korea. Untuk yang tools yang lainnya yang sifatnya generik, tools standar, itu kita bisa buatkan interface-nya dari tim engineering, karena tim engineering yang membuatnya, jadi tim engineering nanti akan membuat interfacing-nya supaya pengecekan bisa termonitor dengan baik. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau special tools itu mau nggak mau kita harus beli ke vendornya, Pak. Seperti tool sensor untuk mengkalibrasi si proximity sensor, ada toolsnya, programmingnya, kemudian tools buat si controller si kereta itu harus beli juga ke tools untuk kereta, dan ketika ada overhaul ya, overhaul juga kita harus sediakan juga. Itu masih beberapa ada scope-nya yang harus dibeli oleh operator, dalam hal ini AP2, owner menyerahkan ke kami karena Elentrica Prima hanya melakukan maintenance, tapi berarti beberapa tools harus disediakan baik. Beberapa yang generik oleh kita, oleh Elentrica Prima semesta sebagai operator, tapi yang spesifik sifatnya itu mau nggak mau harus di-provide oleh ownernya, AP2, seperti itu, Pak. Berikutnya dari Pak Dendi Reza. Bagaimana mengantisipasi serangan cybercrime mengingat menggunakan Wi-Fi yang dapat dieksploit, misalnya sniffing di jaringan? Ya, teman-teman dalam hal ini sudah memproteksi cyber security di level onboard komputernya ya, Pak ya. Biasanya teman-teman mengencrypt datanya. Memang saya kurang copy detailnya seperti apa, tapi sudah ada mekanisme encrypt karena itu sudah terrecord di IEEE gimana caranya supaya jaringan Wi-Fi ini yang mungkin jadi bisa kebaca, itu bisa tidak bisa diintrusi oleh cyber security, oleh serangan hack atau dan sebagainya. Tapi yang mungkin yang paling perlu diingat adalah ketika seseorang bisa masuk dan separah-parahnya bisa nge-jam atau nge-intrusi si jaringan, level paling proteksi berikutnya adalah level logic. Level logic ini akan mengcover proteksi ketika level security tidak sudah bisa ditembus oleh sistem. Jadi hal ini tidak, ketika separah-parahnya ada jamming untuk membuat kereta api itu tabrakan, itu sudah ke-cover di level logic, level paling bawah, paling dasar, sehingga kereta akan masuk ke safe state-nya, yaitu berhenti. Jadi kalau di dunia kereta api itu mode paling safe adalah kereta api berhenti, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mode paling bawah ini akan dilakukan oleh sistem, dan proteksi paling bawah ketika tadi cyber security ternyata bisa tembus. Tapi untuk hal ini saya kurang copy detailnya seperti apa. Yang info dari teman-teman telekomunikasi untuk mengcover, dia sudah ada encrypt data untuk bisa dibaca dan diteruskan antar peralatan. Kurang lebih seperti itu nanti Pak Dendi. Oke, lanjut lagi dari Pak Dimas Satria. Untuk melihat data mean time between failure dari tiap aset, bagaimana? Kemudian, atau satu-satu aja, ini ada 3 pertanyaan. Ini nanti saya bacakan satu-satu. Ini yang pertama tentang mean time between failure setiap aset, gimana caranya? Ya, saat ini kita, karena kita integrator, biasanya yang kita kalkulasi adalah ketika barang itu dari vendor, kita langsung menggunakan data dari vendor itu sendiri. Seperti misalkan CBI, mean time between failure, ketika silver tentu sudah, yang kita gunakan adalah data silver, ya, data yang didatangkan dari pabrik. Untuk data-data yang paling seperti itu sifatnya, kita menggunakan data MTBF yang ada di pabrikan, tapi posisinya kita gabungkan dengan data untuk mencegah
itu tetap ada weekly maintenance yang harus kita lakukan. Tapi jujur karena tadi sifatnya kita belum menggunakan ISA sendiri dan mengecek, memverifikasi MTBF tiap-tiap sistem menjadi satu sistem yang besar, kita saat ini baru mengandalkan data MTBF dari pabrikan, dari vendor. Kalau operasi belum ya, mungkin pertanyaannya yang data operasi, kalau tadi kan data generik vendor ya. Ini kalau sudah berjalan itu kan nanti udah nggak cocok dengan data vendor gitu ya. Ya, belum Pak, kita belum lagi sedang mengkalkulasi itu sendiri Pak. Jadi kemarin fokusnya gimana fungsi ini berfungsi dulu, sedang proses berjalan sambil ada syarat untuk bisa mendapatkan hal itu dan mengukur gimana caranya ketika sistem itu sudah berjalan, berapa MTBF. Tapi saat ini data yang kita baru gunakan ada data yang bawaan vendor. Paralel kita ukur juga Pak, MTBF-nya dari sistem. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini berikutnya pertanyaan kedua, top list Pareto. Ini ada Paretonya tentunya ya, gangguan tertinggi yang menyebabkan sistem atau subsystem breakdown. Ya, biasanya sistem itu makanya namanya communication based train control gitu ya. Communication based train control. Jadi parameter komunikasi menjadi sangat penting sekali Pak. Ketika kereta api ini nggak bisa berkomunikasi dengan electronic room, dengan OCC, maka kereta akan masuk ke state safe ya. Jadi parameter komunikasi ini terakhir kita banyak effort sekali untuk mengadjust gimana caranya tidak ada blank spot di sepanjang rute, semua tercover oleh WiFi dan semua coverannya sudah di atas range yang normal untuk kereta api bisa berjalan. Itu kemarin interferensi paling banyak dengan vendor-vendor telkom kebanyakan. Ketika ada WiFi, di situ juga ada WiFi antenanya vendor telekomunikasi. Itu beberapa kali sempat kita mengadjust dan meminta untuk entah itu WiFi-nya dipindah telkom ya, vendor telkom tadi telekomunikasi, atau kita memindahkan, kita yang mengalah untuk memindahkan akses point kita supaya tidak terganggu oleh interferensi. Jadi emang paling besar saya yakin di situ, dan ini pun hal yang terjadi di KCIC Pak. Di kereta api cepat, harusnya di semua standar kereta api itu punya akses GSM frekuensi yang dedicated buat transportasi. Tapi kita tahu sendiri di Indonesia semua slot frekuensi sudah dibeli oleh vendor telekomunikasi. Jadi mau nggak mau ketergantungan kita sama WiFi, terus GSM sudah full book oleh vendor, ya mau nggak mau kita mengantisipasinya ya dengan WiFi, dengan GSM sudah effortnya sangat berat karena mereka juga vendor Telkom juga sudah banyak invest di sana. Jadi seperti itu kurang lebih kalau top list dulu effort paling besar di engineering selain kita membuat sistem itu bisa sesuai IEEE, implementasinya gimana caranya di sepanjang jalur itu bisa tercover. Mungkin masalah kedua kalau Pak lihat tadi di mana di jalan di rutenya itu ada banyak sekali curve yang terjadi, Pak. Curve banyak terjadi karena mungkin dulu posisi teman-teman vendor sipil membuat kereta api itu seperti bikin jalan biasa ya, tinggal gas. Padahal kalau di kereta api CBTC itu effortnya sangat besar. Kereta itu sayang banget, udah lagi ngebut sebentar harus ngerem gitu. Jadi mungkin dulu belum banyak pertimbangan tentang akselerasi terkait dengan civil construction. Jadi kalau dilihat mungkin kereta api di APMS ini walaupun sudah driverless, kita membatasi kecepatan amannya Pak, karena banyaknya kondisi sipil yang harus kita penuhi. Kurang lebih seperti itu Pak, yang menjadi concern paling besar ketika masa engineering dan kemarin uji coba driverless-nya. Ya, ini yang pertanyaan ketiga, untuk jadwal preventive maintenance, apakah ada gitu ya? Ini misalnya per 1 tahun, 52 minggu. Ya, kalau posisinya teman-teman itu info dari teman-teman rekan itu ada weekly. Kalau kereta api itu biasanya yearly Pak, tahunan. Karena kita Pak dapat panduan dari vendornya sendiri dari Wujin, itu tiap setahun sekali kita harus overhaul si kereta api. Makanya di sini kemarin uji coba itu kita hanya menggunakan 4 kereta api, 2 itu backup. Kemudian sisanya 4 beroperasional untuk yang case nanti ketika sudah driverless ya. Jadi nanti ketika ada yang masuk overhaul tahu. Tapi untuk equipment kita biasanya kita melakukan maintenance untuk yang equipment seperti di outdoor, aktuator, seperti power mesin, lampu sinyal yang ada di itu kita melakukan
paling kecil tuh paling cepat tuh monthly, weekly kita lakukan paling cepat. Seperti itu, Pak. Ya, nggak dibedakan ya, misalnya alat yang ini yang rentan atau yang nggak rentan, yang tahan, kan waktunya beda-beda. Itu preventive maintenance-nya apa juga sama? Preventive maintenance-nya masih berdasarkan schedule, Pak. Jadi memang kita bedakan antara yang seperti kereta, kemudian ada access point yang terpasang di sepanjang jalur kereta api, kemudian ada aktuator point mesin yang menggerakkan vessel. Itu posisinya kita lakukan tadi. Paling kecil itu mandi. Tapi memang biasanya karena statusnya itu termonitor bagus atau tidaknya lewat pengukuran manual, jadi dari sana bisa sudah ketahuan si periodiknya apakah cukup dengan mingguan ini, karena kita punya data gangguannya ya Pak, data gangguannya. Ketika data ini cukup dengan per minggu, kita perlakukan tiap minggu. Biasanya order paling minimalnya tuh minggu Pak, dan paling besarnya adalah si overhaul kereta api yang yearly tiap tahun. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya ini dari Pak YWN. Ya, namanya nggak ada di YWN. Satu, untuk main train control terdapat di kereta atau di station? Ya, tadi ada yang kalau untuk train control ada berbagai fungsi ya Pak. Ada ATP. ATP itu ada di VOBC, berarti komputer yang ada di kereta, ada juga komputer yang ada di equipment room. Fungsi itu ada di duanya ada Pak. Karena fungsinya ATP ini memastikan bahwa kereta nggak tabrakan, kereta bisa ngerem. Fungsi pengereman ini ada di kereta, infonya juga ada juga info dari yang di electronic room. Itu ATP. Kalau ATO pun sama. ATO ada yang ada di equipment room, ada juga di kereta api. Karena ATO ini yang menggantikan masinis, tetap infonya, kalkulasinya saling berkoneksi ya antara komputer yang ada di zone controller yang ada di electronic equipment room dan kereta api ada VOBC yang ada di equipment. Jadi semuanya fitur-fitur ATP, ATO itu ada di levelnya di dua sisi, baik itu di kabin dan di equipment room. Hanya mungkin ATS ya, ATS yang nanti hanya semuanya fully ada di OCC operating center. Tidak ada fungsi ATS yang ada di kabin. Gitu. Seperti itu Pak, semuanya ada di masing-masing posisi. Oke, yang berikutnya lagi, bila ada permasalahan pada komunikasi AP Wi-Fi ketika kereta berjalan di rute sehingga disconnect dengan stasiun atau data invalid, apa yang akan terjadi? Emergency brake, Pak. Emergency brake, jadi kereta api langsung emergency brake. Jadi kereta api itu akan langsung masuk ke safe state, yaitu emergency brake. Dan kereta api di belakangnya akan mendeteksi kereta api yang misalkan beriringan tadi, kereta api yang mati, dia akan mendeteksi bahwa dia di depannya ada kereta api, maka kereta api yang berikutnya nggak akan berani deket-deket dengan dia, akan selalu menjaga jarak karena ada continue. Jadi kereta api yang mati itu akan di-set ke sistem bahwa di posisi terakhir dia ada di situ. Dia akan dimatikan, kemudian kereta api yang ada di belakangnya akan mendeteksi posisi terakhir kereta api yang di depannya yang emergency brake. Jadi kereta api berikutnya nggak akan istilahnya tubuhkan dari belakang. Seperti itu mekanismenya emergency brake. Berikutnya dari Pak Erwanda Mani. Bagaimana Land Railway System memastikan driverless bekerja secara 100%? Mungkin bisa diceritakan dari indikator yang digunakan dan apakah ada tindakan mitigasi jika seandainya sistem malfunction? Ya, dari proses desain kita sebenarnya terbantu dengan semua referensi yang ada di IEEE. Semua mitigasi, semua proses desain apa aja yang harus dilengkapi saat desain, saat berinterface dengan sistem lain, saat melakukan pengecekan functional test, itu semua sudah jelas terset di IEEE Pak, di yang subset 1 sampai subset 4. Jadi dengan patokan itu semua bisa ke-cover, semua bisa termonitor, termasuk pengetesan saat fungsi. Ketika kita memastikan bahwa sistem itu berfungsi dengan baik, kita tinggal menceklis case by case yang ada di IEEE, kemudian melakukan pengujian, simulasi. Dulu kita sebelum kita deploy ke lapangan, kita simulasikan dulu di level simulator, Pak. Jadi kita buatkan simulator kereta api dalam bentuk SCADA. Program yang ada yang akan kita deploy itu akan ada program yang sama dengan yang akan kita deploy ke lapangan. Begitu juga dengan CBI dan ada ATP dan ATO-nya pun dengan program yang sama, hanya dia akan berjalan di simulator SCADA.
Jadi semuanya level pengetesan kita berlapis-lapis, baik itu di level simulasi, ketika sudah di running di real hardware, kita lakukan hal yang sama berulang 2 kali. Terakhir, nanti yang memastikan bahwa sudah oke adalah pihak ketiga tentunya, yaitu asesor, dalam hal ini BPPT akan melihat dengan sendiri bahwa sistem sudah bekerja dengan baik sesuai dengan parameter yang sudah ada di IEEE, plus nanti ada balai pengujian yang akan memverifikasi pengujian sistem kita itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu Pak pengujiannya. Ada sampel case yang harus dilakukan, nanti efeknya seperti apa. Dan kita sangat terbantu sekali dengan IEEE Pak, jujur. CBTC ini produk yang sudah mature di dunia railway. Mereka sudah punya sejak awal di Vancouver, mungkin pertama kali Van Kanada tahun 2000-an awal itu sudah mulai CBTC itu dijalankan driverless di Kanada, hingga saat ini makin mature dan makin banyak vendor-vendor yang juga ikut serta untuk mengupdate si IEEE itu juga. Seperti itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Cecep Setiawan. Pertanyaan pertama, apa pertimbangan teknis dalam memilih Wi-Fi sebagai media transmisi komunikasi datanya? Ya, jadi tadi seperti saya bilang bahwa sebenarnya opsi kedua adalah pakai GSM, Pak. GSM, tapi kita tahu sendiri GSM ini posisinya sudah full book oleh vendor telekomunikasi, Telkomsel, Indosat, dan sebagainya. Di dunia, di luar negeri itu biasanya mereka kasih slot, Pak. GSM itu kasih slot, nanti slotnya ini nggak akan habis oleh vendor, jadi akan diberikan untuk jalur-jalur yang vital seperti telekomunikasi. Tapi yang mau nggak mau sekarang posisinya hanya tersisa Wi-Fi yang ada. Dan Wi-Fi sebenarnya juga bukan tidak direkomendasikan oleh IEEE, itu tidak masalah kalau memang digunakan, asal aspek-aspek safety-nya juga ke cover di Wi-Fi. Seperti itu, Pak. Tapi memang tadi masalah klasik lah, mungkin nanti kalau ditemui Bapak bisa melihat komunikasi kereta cepat, silakan tanya ke para integrator, ini pakai Wi-Fi atau pakai apa? Misalkan mereka bisa berani ternyata pakai GSM, bisa ditanya berapa effort yang dikeluarkan untuk ganti rugi istilahnya ke para vendor itu yang dibayarkan, karena sekarang ini sudah full book oleh vendor telekomunikasi. Seperti itu, Pak. Pertanyaan kedua, dengan penempatan router pemancar Wi-Fi-nya per 200 meter tadi, apakah proses perpindahan router Wi-Fi oleh kereta pembacaannya tidak ada hambatan seperti delay connection dan lain-lain? Ya, tadi saya bilang bahwa kita banyak effort sama sekali. Salah satunya adalah interferensi dari pemancar vendor. Kemudian ada lagi ya tadi switching dari tiap akses point ini juga kemarin kita pastikan bahwa akhirnya distrategikan ada sebuah seperti ini ya titik irisan lah antara satu akses point yang satu dengan akses point yang berikutnya. Jadi kemarin adjusting-nya lebih banyak di sana, Pak. Kita memastikan apakah perlu dibuat repeater sehingga tidak ada lagi blank spot di tiap jalur. Tapi sudah dipastikan kemarin saat pengujian, saat desain, saat sama-sama instalasi, dan saat pengujian tidak ada lagi blank spot yang jalan yang hadir di tiap-tiap jalur. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, bagaimana mengantisipasi sistem dari gangguan sinyal elektromagnetik dari lingkungan? Ya, itu posisinya IMC ini induction, makanya kemarin salah satu parameter menilai pemilihan equipment, kita minta ke vendor-vendor itu equipment-nya sudah ke cover. Memang saya tidak memiliki treatment khusus untuk melihat, membaca dan mengantisipasi IMC dari luar ya. Yang kita gunakan adalah memastikan bahwa standar yang kemarin muncul di IEEE agar si equipment kita ini bebas dari gangguan IMC itu tercover ketika dengan cara pemilihan equipment di proteksi ada di vendornya, di alat-alatnya masing-masing. Mungkin seperti itu yang saya juga kurang copy detail kemarin ketika pemilihan vendor dan pemilihan device, tapi jadi parameter paling penting untuk melakukan pemilihan adalah sangat bergantung sekali dengan ketahanan IMC tiap produk. Nanti mungkin saya tanyakan lagi apakah ada special treatment untuk mengantisipasi IMC yang ada di sepanjang jalur. Saya rasa tidak ada, Pak. Kita belum memasang hal itu. Berikutnya dari Pak Subekti Yuliananda. Bagaimana jika sumber daya pada BTS terjadi fault
kegagalan. Access point. Jadi ketika ada di access point itu fail, tadi langsung break, emergency break, Pak. Semua ke monitor, ada prosedur, nanti biasanya itu jadi baliknya ke prosedur. Ketika tiba-tiba ada fail sehingga kereta kehilangan komunikasi dengan operating control, ada fungsi attendee nanti yang datang. Oke, attendee itu sebenarnya bisa seperti penumpang yang hanya duduk di kabin, tidak ngapa-ngapain, tapi dia akan bekerja ketika ada prosedur emergency yang harus dilakukan. Mereka misalkan menyinkronkan lagi atau sementara kereta akan jatuh ke degraded mode menggunakan throttle, gas rem untuk sampai ke depo sambil mengurai antrian kereta api. Biasanya seperti itu prosedur yang dilakukan, baik itu di kereta api di APMS atau di kereta api yang biasa di MRT, mungkin biasanya ada fitur degraded mode yang harus dilakukan. Dan semuanya dilakukan oleh attendee. Pertanyaan berikutnya dari Pak Diananto. Secara kajian ekonomisnya bagaimana ya biaya tanpa masinis digantikan? Biaya ini mungkin maksudnya pakai masinis dengan tanpa masinis. Ya, sebenarnya faktor yang bernilai sekali adalah kita bisa dengan CBTC ini headway kereta api bisa makin lebih cepat, Pak. Jadi memang kita mempertimbangkan bahwa ada faktor masinis di sana yang mungkin bisa lepas ketika sudah driverless, tidak ada attendee di sana sama sekali. Tapi yang kita kejar adalah aspek safety. Dengan kereta api yang sudah driverless ini, semua sistem akan di-cover oleh sistem. Baik itu di level interlocking yang ada di equipment room dan ada di sepanjang rel, dan juga di level kabin yang ada di masinis itu sendiri, menggantikan posisi masinis. Jadi fitur itu yang pertama kita kejar. Safety jauh lebih safety terutama ketika semua sudah di take over oleh sistem. Yang kedua adalah headway kereta api. Kereta api sekarang di Jakarta itu tidak akan pernah bisa rapat jaraknya, Pak, karena keterbatasan sistem. Jadi mereka masih menggunakan fixed block, sensornya masih sensor range, jadi tidak bisa rapat. Tapi dengan menggunakan CBTC ini kita bisa melebihi parameter headway yang sangat kecil supaya kereta ini bisa berjarak sedekat mungkin tapi masih tetap aman dengan kereta di depannya. Sedangkan kalau di kereta api yang biasa kita naikin di lintas utara, lintas selatan itu faktor masinisnya masih ada di sana, jadi kita nggak bisa mendekatkan sedemikian dekat kereta dengan kereta yang ada di belakang dan ada di depannya. Seperti itu, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Pak Joko Waluyo. Apakah di dalam sistem ini dilakukan RAM tadi? Reliability, availability, maintainability, assessment. Analisis RAM sekarang sedang berjalan, Pak. Kita juga LAN sendiri ada bagian yang mengurusi RAM, tapi memang idealnya kita menggunakan independen. Kita posisinya sedang mencari. Dulu saat awal-awal kajian ada yang mengasis kita dalam menilai berapa besar parameter RAMS-nya. Kita juga sudah ada certified bagian yang sudah tersertifikat oleh TUV di PTLN yang bisa mengasis dan menilai parameter RAMS-nya. Saya kurang kopi sekarang sudah sejauh apa progres akses dari tim RAMS tadi, tapi itu akan dilakukan dan posisinya sekarang masih menggunakan bagian yang ada di internal LAN sendiri. Engineering-nya saat ini banyak kan teman-teman di LRS yang melakukan, kemudian bekerjasama dengan tim R&D-nya LAN untuk bagian yang quality assurance ada dari teman-teman yang sudah certified dari TUV untuk bisa mengevaluasi RAMS dari sistem ini. Saya kurang kopi untuk yang sejauh apa progres dari akses dari RAMS-nya itu sendiri, Pak. Tapi ada dari LAN sendiri yang melakukan. Tadi sebenarnya pertanyaan lanjutannya, bagaimana dengan hasilnya? Apakah target yang ditentukan bisa dicapai? Ya, kebanyakan emang proyek-proyek internal Indonesia ini, Pak, posisinya belum mensyaratkan ISA tertentu ya, Pak. Misalkan harus secara sistem sudah silver, berapa RAMS-nya, kemudian RAMS seperti apa. Jadi kebanyakan kita untuk yang proyek-proyek yang besar sekali yang sudah bisa meng-hire ISA yang independen. Jadi untuk case ini posisinya kita menggunakan tim RAMS yang ada di LAN
belum menggunakan ISA independen yang seperti yang digunakan di LRT, kalau nggak salah Palembang itu sudah ada ISA independennya, Pak. Baik, dari Pak Dasrianto, tanya Pak, apakah komponen-komponen pada sistem SkyTrain ini semuanya import dan inden spare part-nya, serta apakah TKDN-nya atau lokal sedikit yang dipakai pada sistem tersebut? Beberapa komponen jujur kita masih impor seperti di rolling stock, kemudian sensor, kemudian di processing tadi ada di CBI, zone controller, komputer yang ada di sana kita menggunakan MAN, Pak. Engineering full di LRS semuanya. Interface pun kita lakukan sendiri dengan produk-produk yang vendor si onboard ya, vendornya kereta. Jadi posisinya saat ini memang saya kurang copy berapa nilai TKDN yang ada terkandung di APMS ini. Tapi jujur untuk yang equipment kita masih beberapa masih banyak yang impor. Kita hanya mengandalkan engineering yang fully LRS dan PT LAN dalam hal ini dari R&D-nya LAN. Gitu. Berikutnya pertanyaan dari Pak Johansson, Pak Dede. Pakai program apa untuk mengontrol perjalanan, waktu, dan pergerakan kereta? Dan bagaimana menjaga supaya tidak korup programnya? Kita menggunakan ada mekanisme C++ kalau tidak salah ya development-nya. Kita compile menggunakan mekanisme yang ada di QNX, itu melewat perantara kita lakukan dulu dengan MATLAB. Jadi ada fitur MATLAB yang sudah safety-nya di MATLAB yang bisa diakomodir oleh QNX sendiri. QNX adalah safety operating system ya kalau QNX sendiri. Jadi semua proses development-nya lewat situ, Pak. Jadi bahasa pemrogramannya mungkin akan lebih gampang dicapai dengan C ya untuk pemrograman hal ini. Untuk interlocking kita ada berbagai fungsi ya. Tadi untuk ATO dan zone controller kita banyak menggunakan C. Kalau untuk interlocking karena sifatnya boolean, Pak, boolean hanya digital ya. Kereta ini boleh maju atau enggak, kemudian parameternya adalah rutenya sudah aman atau belum, hanya yang paling dasar karena ATP ini interlocking paling dasar. Jadi dan hanya boolean kita menggunakan function block standar. Gitu. Tapi semuanya kita lewatkan dulu dengan dilewatkan dulu lewat compiler yang ada di QNX semuanya. Seperti itu. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ajat Sudrajat. Pertanyaan pertama, apakah SkyTrain ini menguntungkan secara ekonomi bagi perusahaan pengelola atau merupakan layanan pada masyarakat non-profit, mengingat sarana dan prasarana sangat mahal, sampai kapan bisa bertahan beroperasi? Ya. Nanti lanjut saya nggak ada proyek transportasi yang murah, justru investnya pasti akan sangat mahal. Jujur seperti itu yang biasa kita lakukan. Itulah makanya di Indonesia ini nggak banyak operator yang bisa bermain untuk bisa investasi, bikin jalur yang baru, misalkan di Kalimantan itu jarang sangat terjadi, kecuali dapat suntikan dana dari pemerintah lewat JKA. Untuk APMS sendiri sifatnya memang investasi yang mahal, tapi gunanya memang balik modalnya kapan ya? Mungkin nggak akan balik modal karena nggak akan ada tiketingnya di sana ya. Hanya sifatnya pelayanan. Karena mau nggak mau ketika Bandara Cengkareng ini menjadi bandara paling sibuk, kemudian setiap terminalnya saat ini ketika belum ada APMS tuh masih menggunakan taksi online atau misalkan menggunakan taksi biasa untuk berpindah moda ya mau nggak mau ini adalah fitur yang paling bisa menjadi solusi ketika perpindahan itu sangat dibutuhkan cepat, ngejar headway kereta api tiap 5 menit. Saya yakin dengan bis sekalipun nggak akan bisa ke-cover dengan 5 menit. Jadi solusi yang paling bisa ke-cover untuk mengantisipasi itu untuk diimplementasikan di tiap-tiap bandara, Pak, untuk bisa ngejar seperti headway-nya SkyTrain yang dari Singapura adalah satunya seperti ini gitu. Memang ini CBTC ini produk yang paling bisa diandalkan untuk mengejar headway dan sifatnya bisa jadi komuter. Kalau kita lihat di Singapura kan semuanya itu sudah driverless semuanya, bisa ngejar headway sangat kecil seperti itu untuk melayani penumpang, mau nggak mau dengan CBTC. Atau mungkin kalau untuk kereta api jarak jauh dengan ETCS level 4 misalkan yang bisa sudah driverless dan sudah bisa menggunakan ATO ya, menggantikan masinis tadi. Karena kalau masih masinis, human error-nya makin banyak, Pak. Kalau kereta apinya jarang-jarang, sehari 5 kali, sehari 6 kali mungkin masih bisa aman. Tapi kalau sampai ngejar headway 5 menit, nggak akan bisa ke-cover oleh human, manusia. Seperti itu, Pak.
Pertanyaan kedua dari Pak Ajat Sudrajat, apakah maintenance Skytrain dilakukan oleh SDM Indonesia atau masih ditangani oleh suppliernya? Jadi dari awal engineering pun kita sudah melakukan full engineering di LRS dan di LAN. Dari ketika sudah mulai beroperasi, walaupun engineering belum selesai, masih menggunakan driver, masih menggunakan degraded mode, itu operationnya masih langsung dilakukan oleh anak perusahaan LRS, itu LAN Reka Prima Semesta. Jadi semuanya fully teman-teman yang ada di Bandung di deploy ke lapangan untuk melakukan operasional, kemudian maintenance di sana semuanya, Pak. Mungkin di awal-awal teman-teman yang akan melayani ini disertifikasi dulu, Pak. Teman-teman Reka Prima ini awak kabinnya semuanya, kemudian operatornya kita melakukan disertifikasi di SMRT Singapura kurang lebih selama 3 bulan. Di sana melakukan training oleh SMRT, kemudian melakukan on-job training ya langsung di SMRT Singapura, pulang ke Indonesia, bahan itu yang akan dipakai oleh DJKA untuk melakukan bahwa orang-orang yang tadi pulang dari Singapura itu sudah layak untuk menjadi operator. Kita lakukan itu di API Madiun waktu itu, Akademi Perkeretaapian Madiun. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi semua awak kabin dan teman-teman maintenance yang dilakukan yang ada di saat ini di Cengkareng itu sudah tercertified untuk melakukan operasionalnya. Baik itu dari training di Singapura, on-job training, dan sertifikasi langsung kelayakan di API Madiun. Seperti itu, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Heldiansyah. Apakah driverless train sudah dilengkapi dengan safety system untuk menghindari sudden direction change? Lesson learned dari driverless train di Yokohama tahun 2019. Ya, jadi itu driver change. Saya kurang copy ya untuk yang case yang ada di Yokohama seperti apa. Tapi layer-layer proteksi itu ada berbagai macam. Ada di level ATP, ada level ATO. ATP ini yang paling fundamental mencegah kereta api itu tabrakan. Ini yang biasanya karena kita sudah kalau untuk ATP untuk interlocking ya, kita sudah LRS sudah punya basic yang kuat karena kita sudah menginstal produk-produk kita untuk interlocking di seluruh jalur di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi sekarang. Jadi proses checkingnya akan bertahap, Pak. Jadi case ketika ada tabrakan yang disebabkan oleh kegagalan saat interlocking untuk memproteksi perubahan rute, kemudian perubahan arah kereta api, itu sudah tercover di level itu. Mungkin yang saat ini kita fokus untuk uji coba, makanya kita lakukan berkali-kali adalah ATO mungkin ya, fungsi masinis itu sendiri. MRT Jakarta dulu ketika posisinya saat sudah ready, mereka punya waktu sekitar 3 bulan untuk tes running bolak-balik. Ini kita sekarang berkejar sama waktu, kita sekarang sudah mungkin kurang lebih dapat 4 minggu, Pak. 4 mingguan untuk uji coba driverless. Jadi memang biasanya fungsi-fungsi ATO, ATP itu ke-cover saat checking dan cek running ya sebelum dioperasionalkan ke para penumpang realnya. Tapi seperti itu, Pak. Jujur saya belum pernah copy yang dengan Yokohama. Yang paling saya tahu mungkin yang di Thales ya. Yang Thales ada di Taiwan kalau nggak salah. Itu level proteksinya sempat loss karena kereta api secara bersinggungan di crossing di vessel bisa berjalan ke arah yang sama. Jadi akhirnya ada tabrakan. Begitu juga yang di CBTC yang di Singapura, tabrakan terakhir pun ada seperti istilahnya tabrakan dari belakang. Itu pun kegagalan dari kereta api ketika ada coupling dan decoupling. Mengcoupling kereta api yang tadinya cuma dua car, tiba-tiba jadi 4 car berturut-turut, ada kegagalan mendeteksi sensor coupling ketika kereta apinya di couple, terus kereta api yang di belakangnya nggak bisa mendeteksi ada tambahan panjang kereta api. Kurang lebih seperti itu ada fungsi yang harus dicek di ATP dan di ATO, dan kita sudah lakukan itu untuk di ATP dan di ATO, Pak. Seperti itu. Berikutnya pertanyaan dari Pak Yuga. Mengingat pentingnya keselamatan, apakah pemerintah tidak bisa intervensi soal slot GSM khusus untuk keamanan transportasi? Ya itu. Ini case yang sekarang sedang terjadi ya. Akhirnya pemerintah membalikan lagi ke para vendor. Ya, mereka bisa mungkin lewat Menkominfo ya kali ini. Tapi kan vendor juga sudah investasi mahal di frekuensi tersebut. Jadi yang saya kurang copy lagi tentang progres terakhir saat KCIC merequest satu bandwidth tertentu untuk diambil,
terakhir masih ada discuss dengan vendor untuk mengganti untuk migrasi, mengganti istilahnya kerugian mungkin ya, agar vendor itu bisa yang tadinya udah invest di berbagai peralatan bisa digantikan untuk bisa pindah dari frekuensi yang diinginkan. Jadi mungkin pemerintah sekarang menjadi sifatnya menjadi ini penengah antara vendor dengan operator yang atau kontraktor yang sedang membangun sistem yang ada gitu ya. Karena si satunya udah kejual itunya frekuensi, jadi mau nggak mau tetap jadi penengah Pak antara itu. Oke, ini pertanyaan yang di chat sudah habis nih. Barangkali ada yang ingin bertanya langsung. Ya, mangga Pak. Silakan. Kalau ada pertanyaan secara langsung. Mungkin ada yang tadi belum tercover jawaban dari saya Pak. Mungkin Ya. ditanyakan lagi. Silakan. Siapa yang akan bertanya? Boleh lah Pak, saya bertanya Pak. Oh ya, Pak Budi, silakan. Ada berapa pertanyaan, Pak? Ya, satu aja Pak. Oh, satu, habis ini ya. Penasaran. Tadi sebetulnya sudah disinggung soal TKDN, local content. Rasanya kalau gerbong itu apa dibuat oleh PT Inka yang di Madiun seperti LRT? LRT apa dibuat di PT Inka? LRT Madiun, LRT Palembang oleh Inka Pak. LRT Jabodebek ini pun dari Inka. Tapi kemarin kita LRS ini bikin konsorsium dengan Wujin Pak untuk CBTC ini. Jadi memang pertimbangannya mungkin ada beberapa hal yang kemarin hanya dimiliki oleh Wujin, belum oleh Inka. Jadi kita kemarin bikin konsorsium. Jadi saat tender itu kita konsorsiumnya dengan Wujin Pak Korea. Termasuk penggunaan suplai gerbong, suplai kereta komputer kereta juga disuplai oleh Wujin semua, satu sistem full komplit. Jadi kita hanya menaruh komputer kita saja untuk berinterface dengan komputernya Wujin. Oh, jadi gerbongnya masih dari Korea juga ya? Dari Korea semuanya Pak. Oke, baik, makasih Pak Anas. Ya, sami-sami Pak. Saya ada pertanyaan tuh, kalau instrumentasi dan kontrolnya teknologi mana itu yang dipakai? Dari MEN Mikro Pak, Jerman Pak. Oh, Jerman ya? Jerman sudah tercertified silver, jadi dari MEN ya, MEN, kita nyebutnya MEN Mikro. Ya. Jadi saat ini PTLN punya produk CBTC ini yang sekarang dipakai di APNS itu jadi produk sendiri kita CBTC. Untuk yang produk-produk yang digunakan di kereta api biasa Pak, di sepanjang Jawa, di utara dan selatan kita juga punya produk sendiri yang khusus untuk menangani interlocking yang masih tadi yang levelnya masih root control ya Pak ya, belum yang terrain control. Itu kita juga ada produk lagi menggunakan teknologi dari HIMA Jerman, controller safety controller HIMA. Jadi kita bedakan segmennya. Untuk segmen CBTC yang biasanya kita nyebutnya urban train dengan yang mainline kereta api yang sifatnya baru levelnya root control, belum sampai train control. Kita banyak segmen produknya Pak. Oke. Silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung. Di chat itu yang tanya tuh Pak Edi. Oh, ada. Ada ya? Saya coba lihat. Oh ya, nih ada lagi nih. Ya, ini dari Pak Daksioma tulisannya di sini. 10 tahun ke depan, apakah sudah ada kemampuan Indonesia menguasai teknologi kereta ringan ini, Pak? Ya, sebenarnya kita sangat bergantung sekali kalau ngomongin kereta terhadap controller ya. Jujur vendor-vendor dalam negeri sendiri masih banyak belum bisa supply ya. Makanya kita tergantung sekali dengan produknya MEN, kemudian produknya HIMA untuk bisa menjadi main controllernya dari sistem. Kemudian kalau dari Inka, memang sekarang Inka yang sudah bisa membuat gerbongnya, tapi gerbong yang untuk digunakan di CBTC, yang di Jabodebek atau ETCS yang di LRT Palembang. Tapi kalau pengetahuan engineering kita yang sudah bisa menguasai Pak. Ketergantungan kita hanya ke level ketergantungan equipment, controller yang masih memang harus disuplai dari luar. Mau nggak mau level itu kita masih sangat tergantung sekali oleh
produk-produk yang memang sudah punya nama di luar, sudah tersertified silver. Jadi ketika nanti kita mau melakukan spesifik application-nya pengen disertifikasi, generiknya sudah tercover semua oleh pabrikan semua. Jadi ketergantungan itu hanya ketergantungan di level supply barang. Tapi engineering kita sudah punya knowledge yang banyak. PTLN dan PTLRS sudah sejak tahun 90-an bekerja berkecimpung di railway, walaupun dulu awalnya baru di kereta api yang biasa ya Pak, bekerja sama dengan Alstom, dengan Siemens, baru di kereta api biasa. Kemudian kita sudah mulai memberanikan per proyek ini 2016 untuk bisa mengengineeringkan APMS itu walaupun masih supply dari luar, tapi engineeringnya fully di Indonesia semuanya Pak. Seperti itu. Jadi ketergantungan kita hanya ketergantungan equipment saja sebenarnya, yang banyak belum bisa dipasok dari dalam negeri. Kalau tadi yang tentang MEN tadi itu yang controller yang dari Jerman itu selain MEN ada berapa banyak lagi dan bagaimana prosesnya sehingga LAN ini memutuskan untuk memilih MEN? MEN, ya biasanya kita akan bekerja sama dengan produk vendor yang bisa COTS ya, customer on the shelf. Jadi kita bisa mereka menyediakan generic application-nya yang sudah tercertified. PTLN bisa melakukan apapun di dalamnya. Jadi satu parameter yang kita lakukan adalah seperti itu. Mereka mau mengsertify produk mereka yang generik tadi dengan berbagai standar application yang nge-refer ke railway, misalkan Senelec, standar Senelec. Mereka ketika mereka sudah mempunyai generik produk yang sudah tercertified dan membebaskan kita untuk melakukan apapun di dalamnya, itu akan kita pilih. Itu terjadi di MEN Micro. MEN Micro juga mereka sudah customer on the shelf. Mereka bisa melakukan, sudah punya certified terhadap sistem yang spesifik di railway, kemudian kita bisa mengakses apapun yang kita butuhkan dari controller itu. Dan terjadi juga di HIMA. HIMA ini sama sifatnya COTS karena semua vendor di Eropa itu ada dua tipe, Pak. Ada perusahaan engineering mungkin yang sama seperti LAN, yang mungkin lebih prefer menggunakan barang-barang COTS tadi, yang customer on the shelf. Ada juga yang langsung beli ke vendor Big Four tadi, seperti Siemens, Bombardier, dan Thales. Jadi karena kita menggunakan big vendor juga, budgetnya juga sangat mahal ya, bisa melakukan dan agree dengan COTS tadi Pak, customer on the shelf. Seperti itu Pak. Oh ini pertanyaan berikutnya dari Pak Gagu Sujatmiko. Sistem proteksinya berapa kali diuji dalam setahun? Uji fungsi, bukan simulasi. Ya, kemarin kita baru dapat mungkin 1 bulan ini Pak untuk uji dinamis, uji driverless, mondar-mandir kereta api, dibiarkan kereta api tanpa masinis. Kita hanya masukkan input kereta api jadwalnya berangkat kapan dia harus berhenti, terus-terusan. Jadi kita memang harus baru dapat jujur semasa corona ini Pak. Corona kemarin kita berhenti operasi, si AP2-nya meminta untuk berhenti beroperasi, tapi di balik itu kita bisa menggunakan AP2 itu sebagai tempat uji coba kita karena nggak ada penumpang untuk yang dilayanin. Jadi kita mungkin baru dapat kurang dari 2 bulan untuk uji coba driverless ini Pak. Dan alhamdulillah sudah keluar sejak bulan puasa kalau tidak salah, BPT sudah mulai masuk. Dan baru kemarin minggu lalu surat rekomendasi teknis dari BPT keluar untuk layak operasi. Tinggal menunggu layak operasi dari DJKA-nya Pak. Jadi 2 bulan lah kasarnya Pak. Kita dapat kesempatan buat running test. Pertanyaan berikutnya dari Pak Randi Septiawan. Apakah jika cuaca buruk, apakah kereta tetap beroperasi seperti badai dan petir yang dapat mengganggu communication jaringan? Ya. Selama sistem kita masih berkomunikasi dengan baik, kita jalankan terus Pak. Jadi tidak ada faktor cuaca yang selama masih bekerja kita akan jalankan terus. Karena sudah proteksi baik itu petir sudah ke-cover di proteksi lighting-nya sudah cover. Jadi tidak ada halangan dari segi cuaca. Selama tidak ada efek ke equipment yang ada di luar, kita akan jalankan terus posisinya Pak. Jadi sama ini belum ada parameter. Mungkin kalau sudah GOA level 4 kita perlu masukin sensor gempa Pak, seperti yang sudah terjadi di Jepang. Sensor gempa masuk ke struktur si elevated-nya jalur masuk ke sistem, jadi nanti bisa ke cover si equipment itu ketika ada gempa langsung otomatis berhenti. Tapi saat ini
ke-cover untuk yang gempa sama intrusion ya, ketika ada sesuatu terjadi di rel. Baru sebatas CCTV saja, Pak. CCTV ada masalah, nanti ada prosedur yang dilakukan oleh operator di operating center. Seperti itu. Ini ada, jika terjadi alarm low tire pressure, high temperature, lost communication saat keadaan driverless, apa langkah yang harus dilakukan guna menjamin kereta tetap berjalan aman? Jadi kalau sampai levelnya lost communication sih kan langsung emergency brake, Pak ya. Kalau ketika terjadi temperatur tadi pun terjadi, high temperatur terjadi pun, kita yang saya tahu sensor di kereta itu ada fire alarm ya. Fire alarm itu pun terjadi, itu kan langsung menggenerate si ATP untuk berhenti, Pak. Itu aja paling yang ada sensor di dan berkomunikasi antara train dengan sistem controllernya itu seperti itu. Langsung emergency brake, dan biasanya nanti ketika sudah normal lagi dipastikan ada attendee yang datang yang ke sana, penumpang diarahkan lewat emergency exit, lewat ada track jalan buat di sepanjang rel itu dikeluarkan dulu, nanti gantian operator yang akan masuk dan men-take over prosedur semuanya dengan degraded mode lewat masih menggunakan gas dan throttle ketika degraded mode. Iya, ini tadi saya mau bertanya, ini kalau misalnya tadi berhenti di tengah jalan, sedangkan itu fire ya, misalkan terjadi kebakaran kereta, break, keretanya berhenti, penumpangnya tetap di dalam kereta, itu kan bahaya ya. Ada emergency exit, Pak. Ada apa? Ada emergency exit. Ada di sepanjang saya lupa namanya. Ada pegangannya, ada handrailnya, ada emergensinya, penumpang bisa keluar lewat situ, Pak. Di sepanjang jalur itu semua ke-cover oleh emergency exit tadi, Pak, buat jalan penumpang. Oke, masih ada waktu 12 menit, barangkali mau dimanfaatkan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Pertanyaan langsung. Silakan. Tanya lagi Pak Edi. Oh ya, Pak Budi, silakan Pak. Ya, ini masalah keekonomian tadi sudah bertanyakan sama Pak Ajat ya. Jadi ini yang mengelola atau yang menjalankan perusahaan ini siapa ya? Apakah ini bagian layanan dari Angkasa Pura atau dijalankan oleh PT KAI atau yang bersama-sama dengan LRT? Karena itu jadi nanti kan ini kan non profit ya. Itu juga kekhawatirannya nanti kalau dikelola oleh satu perusahaan nanti dia kan nggak dapat apa-apa gitu. Itu gimana Pak ceritanya Pak Anas? Jadi ini seperti saya bilang, ini adalah proyeknya AP2, ownernya AP2 ketika pekerjaan proyek di PTLN dan waktu itu Ujin yang sebagai konsorsium yang menang tendernya, kemudian sudah didesain and build proyeknya, berjalan di tengah-tengah berjalan, kebetulan saat itu PTLN LRS sudah punya anak perusahaan yang memang sudah fokus di maintenance dan operation, akhirnya waktu itu kontrak untuk operationnya dikontrakkan ke PTLN Reka Prima. Jadi dalam hal ini AP2 mengkontrak LN Reka Prima sebagai operator untuk menjalankan kereta api itu dari awal masih driverless sampai nanti mungkin ketika sudah dari awal masih menggunakan masinis ya, masih menggunakan driver hingga nanti ketika sudah menggunakan driverless tetap AP2 akan mengkontrak LN Reka Prima untuk menjalankan ONM tadi, operation and maintenance. Jadi memang ini fitur yang pelayanan Pak sifatnya ya Pak ya. Karena tadi AP2 punya banyak terminal, jadi ini diberikan layanan free selayaknya sebuah bandara ketika banyak terminal ada fasilitas buat mengkonekkan antar terminal itu supaya lebih mobile penumpangnya ketika harus berpindah terminal. Jadi tidak untuk AP2 ini murni investasi mereka menjadikan Bandara Cengkareng sebagai bandara yang sibuk, tapi ada konsekuensinya perpindahan orang dari satu terminal dengan terminal berikutnya itu harus tercover dengan sangat baik. Tidak hanya bikin terminal tapi pisah-pisah, tapi nggak ada yang mengkonekkannya Pak. Jadi ini pure murni pelayanan dan investasi yang dilakukan oleh AP2. Kontraknya berapa lama Pak? Berapa tahun? Jadi AP2 itu harus membayar fee ke pengelola ini selama berapa tahun Pak? 2 tahun kalau nggak salah, setahun atau 2 tahun, saya lupa Pak. Tiap kontraknya akan ada perpanjangan, seperti itu. 2 tahun, tapi nanti mungkin ada perpanjangan ya? Iya, ada evaluasi dan perpanjangan. Tapi memang saat ini tidak banyak perusahaan yang bisa punya certified
orang-orang sampai punya layak dikatakan layak oleh DJKA sebagai operator, itu tidak banyak, karena kita melakukan hal yang sama seperti ketika KAI punya pegawai baru, sebelum mereka mulai diserahkan untuk melayani penumpang, mereka harus melakukan sertifikasi dulu terhadap orang-orang itu. DJKA melakukan hal itu kepada KAI, hal yang sama pun DJKA melakukan hal yang sama ke orang-orang yang nantinya di-in-charge oleh PTLN Reka Prima Semesta untuk melayani dan melakukan ONM di APMS ini, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Anas. Ya, pertanyaan ternyata masih banyak lagi nih muncul terakhir nih. Di chat tuh ada yang tanya tuh. Oh ya, nih Pak Aja tanya lagi nih. Pertanyaan pertama, apakah Skytrain dilengkapi penangkal petir? Jenis penangkal petirnya apa? Ya, saat ini saya lupa nama penangkal petirnya memang saat yang digunakan. Nanti mungkin saya coba cari info dulu. Tapi kita ada standar penangkal petir yang harus dilengkapi, baik itu di indoor dan di outdoor. Kita juga sudah sering banyak berkonsultasi tentang penangkal petir, terutama di daerah Jabodetabek. Kita tahu sendiri banyak petirnya frekuensinya lebih banyak, gitu ya. Kita juga banyak mazhab penangkal petir. Mungkin salah satunya kita pakai itu dari Pak Zuro ya. Tapi saya kurang kopi untuk detail penangkal petir yang diimplementasikan di APMS seperti apa. Saya akan cari tahu. Pertanyaan kedua, ini apakah mungkin Skytrain menggunakan hybrid engine? Mengingat rel Skytrain ada area yang ada ketinggian tertentu. Ya, jadi saat ini kita pakai rubber tire ya Pak ya, roda ban karet. Jadi harusnya lebih bisa ke cover dan bisa lebih handal ketika melakukan ada elevated tertentu Pak. Jadi pertimbangannya kemarin untuk rubber tire seperti itu. Saya belum menilai kemungkinan besar seperti apa hybrid engine yang bisa diimplementasikan untuk mengakomodir. Saya jujur belum kopi. Tapi kalau penilaian kenapa pemilihan rubber tire, itu satu nilai plusnya adalah kita bisa kuat ketika ada elevated yang elevasi yang harus dilalui oleh jalur kereta api. Berikutnya dari Pak Dimas Satria. Untuk program aset manajemen tadi dibuat sendiri atau bagaimana? Untuk pengembangannya apa open source atau license? Kita menggunakan saat ini untuk yang sedang berjalan, beberapa sudah dipakai, baik yang di MRT Jakarta yang sudah di kontrak ke MRT Jakarta, dan yang sedang di APMS ini yang masih dalam development. Semua posisinya kalau yang saya tahu kalau nggak salah license Pak. Nanti saya coba konfirmasi ke tim Reka Prima Semesta. Kemudian dari Pak Randi Septiawan, apakah ada fasilitas untuk difabel ya? Di stasiun dan di dalam kereta untuk membantu perpindahan penumpang? Ya, difabel paling yang kita sediakan nggak semua kursi itu dilengkapi dengan, nggak semua gerbong dilengkapi oleh kursi. Ada beberapa yang bisa dijadikan spot buat bisa difabel yang menggunakan kursi roda. Kemudian termasuk di dalamnya mungkin itu kalau untuk yang di building itu mungkin masuknya ranah building ya teman-teman building. Yang saya tahu itu ada akses lift dan tidak hanya melulu dengan tangga jalan ya. Untuk di dalam kereta apinya juga jujur itu posisinya ada beberapa gerbong. Satu gerbong dua itu pembedanya adalah ada yang punya kursi dan tidak kursi, dan tidak kursi ini bisa dijadikan spot buat difabel. Saya kurang kopi apakah itu udah ditandain di marking atau belum, saya kurang kopi. Ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, saya adalah seorang mahasiswa. Hal sederhana yang mau saya tanyakan adalah kereta maglev, magnetic levitation ya, ini superkonduktor. Apakah bisa terbentuk di Indonesia, khususnya Pulau Sumatera? Dan bagaimana pengelolaan ke depan untuk di Pulau Sumatera, Pak, ke depannya? Ini dari saat ini memang untuk maglev ini nggak tahu ya posisinya. Yang di Jerman pun terakhir yang mengkonekkan bandara Munchen dengan kota Munchen itu tidak profitable, karena kalau udah ngomongin kereta api maglev kan sasarannya ekonomis ya Pak ya, bukan lagi, dan biasanya kereta api jarak jauh yang digunakan untuk melayani maglev ini. Terakhir itu tidak profitable yang di Jerman. Development berikutnya adalah yang ada di Jepang, yang maglev yang katanya warna putih itu corong kepalanya itu sangat kecil, itu juga masih tahap trial. Jadi saya belum copy lagi kelanjutan seperti apa nilai profitable-nya, karena semua masih dalam level development, baik itu di Jerman yang sempat
yang sempat ada dan akhirnya tidak profitable dan akhirnya tutup, dan yang baik dan juga yang di Jepang yang masih dalam level development, belum melayani kereta penumpang di sana. Untuk proyeksi kereta api di Sumatera, saat ini kereta api Sumatera semuanya profitable-nya untuk batu bara. Penumpangnya memang masih belum terlalu banyak, jadi tapi jujur informasi ketika ngobrol dengan teman-teman di PT KA, mereka dapat banyak info ini dari profitable yang sangat menguntungkan dari batu bara, karena semua pabrik yang ada di Sumatera itu diusahakan berkoneksi dengan sepanjang rel yang ada. Untuk penumpang memang sudah banyak, tapi memang kita punya banyak kendala di pembangunan. Jarak kereta api yang belum connect dari Aceh sampai Lampung itu masih terputus-putus, baik di Aceh, kemudian di Medan pun sama Sumsel belum banyak connect, kemudian ke Riau masih dalam proyek. Jadi masih banyak PR besar lah untuk mengkonekkan dulu. Kalau di Jawa semua sudah connect ya, dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Banyuwangi. Di Sulawesi pun baru start on progress dari Makassar hingga Parepare. Tapi kalau PR besar di Sumatera itu sama seperti Sulawesi, gimana mengkonekkan dari Aceh sampai ke Lampung. Itu PR yang investasi yang nggak murah, yang selama ini mungkin masih nilainya ekonomisnya baru di level batu bara. Tapi kalau udah ada penumpangnya mungkin akan jauh ekonomis seperti yang ada di Pantura dan Pantai Selatan. Seperti itu, Pak. Satu pertanyaan nih terakhir ya, mudah-mudahan nih Pak Koirul Anwar. Apakah ada special treatment untuk operation and maintenance, baik Skytrain maupun infrastrukturnya? Apakah LRS juga ikut pada proses maintenance-nya? Untuk engineer dan technician lokal sudah banyak yang disertifikasi atau belum? Ya. Untuk teman-teman desain di kantor, kebanyakan kita dapat sertifikasi dari IRSI ya, IRSE. Teman-teman sudah punya beberapa license yang levelnya internasional dan lokal, tapi paling yang paling signifikan adalah yang IRSE itu, untuk kemampuan untuk membackup dan mengcover teman-teman yang ada di proses desain. Untuk yang di level operator, kita lakukan karena CBTC kemarin adalah produk pertama, jadi waktu proses pembangunan juga APMS Jakarta ini produk CBTC pertama, proyek CBTC pertama di Indonesia, jadi makanya kita waktu itu langsung benchmark ke Singapura. Teman-teman yang ada di ONM yang waktu itu akan direncanakan sebagai operation maintenance akan langsung dikirim ke Singapura, nge-benchmark dengan CBTC yang ada di Singapura. Balik ke Indonesia, proses sertifikasinya lari ke DJKA sebagai departemen yang bisa mengesahkan seseorang sudah layak atau belum untuk bisa beroperasional di melayani penumpang, itu balik ke DJKA. Jadi semua sudah melakukan sertifikasi Pak, baik teman-teman yang di ONM melakukan operation and maintenance, juga teman-teman yang di kantor di LRS yang melakukan desain, level desain di kantor, seperti itu. Baik, waktunya kurang 1 menit, tapi ini sudah kita bulatkan aja ya, ini sudah jam 18. Ya Pak, terima kasih. Kita akhiri acara kita nih, diskusi kira-kira sejam ya, lumayan nih rame diskusinya. Ya. Terima kasih ya Pak narasumber ini. Ya Pak, terima kasih banyak Pak, sama-sama Pak. Sebelum kita tutup, kita foto dulu bersama nih. Tolong ya, Pak. Ini ya kita ini Pak siapa nih, mohon videonya dinyalakan supaya kelihatan semuanya nih, biar kelihatan cakep-cakep nih kayak Pak Nugroho kelihatan. Saya nggak bisa ini Pak, nggak bisa share video Pak, maaf Pak. Apa? Oh nggak bisa, oh ya nggak apa-apa, yang bisa aja nih. Kenapa nggak tahu dia kenapa start video? Oke. Pak Irsyad atau Pak Justin ya yang ngambil gambarnya ya? Sudah belum Pak? Nggak ada respon ini tadi. Oke, kita yang jelas sudah kita rekam gitu kan ya. Jadi gambar-gambar foto-foto ini sudah kita rekam. Terima kasih sekali lagi pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian atas partisipasinya pada acara knowledge sharing. Bagi yang tertarik, besok sore kita bisa ketemu lagi tentang guideline untuk engineering, desain, instrumentasi, dan kontrol, khususnya pembangkit listrik tenaga uap, PLTU.
Silakan kita ketemu lagi jam 16 sampai 18. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya juga pada narasumber. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Yang telah menyiapkan bahan-bahan ini dengan luar biasa. Oke, kita akhiri. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf tadi sempat putus-putus, Pak. Ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali Pak. Pak Edi. Pak Terima kasih Pak Edi. Wah, ini punya kenalan banyak nih. Terima kasih Pak Edi. Saya dengan Pak Marsul Siregar. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih.